Itu mas berapa gaji satu hari nih untuk kenet? Gaji kena ya 120 aja. Ada yang tahu berita ini? Seorang mantan guru di Indonesia meninggalkan pekerjaannya sebagai guru untuk dapat bekerja sawit di Malaysia. Dari berita Malaysia yang saya rangkum, seorang pemuda dari Indonesia mendedahkan bahwa dia dibayar sekitar Rp300.000 atau 78 ringgit sebulan sebagai seorang guru honorer di Indonesia. Seorang mantan guru ini berkata, angka itu terlalu kecil, bahkan tidak cukup untuk menampung kehidupan dia sehari-hari. Bagi dia, gaji yang ditawarkan itu tidak relevan dengan perjalanan akademik yang dicapainya. Kita ke informasi lain pemirsa, seorang pria lulusan Fakultas Ilmu Administrasi UI memilih meninggalkan karir di Jakarta dan bekerja sebagai pembersih kaca gedung di Australia. Halo Brand, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Rizky Channel. Sebelum video ini saya mulai, macam mana kabar sahabat-sahabat semua? Semoga yang menonton video ini diberi kesehatan, dimurahkan rezeki, dipermudah dalam segala urusan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Tak heran mengapa ramai rakyat Indonesia yang bekerja ke luar negara. Banyak faktor yang membuat rakyat Indonesia pergi mencari kerja di luar negara. Sebab apa? Di negara sendiri mencari kerja sudah susah, walaupun ada kerja tidak sesuai dengan gaji mereka. Ibarat kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Lain dengan di negara orang, apalagi Malaysia atau Australia. Mari kita tengok bersama-sama pengakuan para pekerja-pekerja yang dari Indonesia. Kita ke informasi lain pemirsa, seorang pria lulusan Fakultas Ilmu Administrasi UI memilih meninggalkan karir di Jakarta dan bekerja sebagai pembersih kaca gedung di Australia. Kisah Made Genta viral di media sosial usai membagikan pengalamannya beralih profesi demi kualitas hidup yang lebih baik. Made Genta Pramana, lulusan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, membagikan kisah perjalanannya beralih profesi dari pekerja kantoran di Jakarta menjadi pembersih kaca gedung di Australia melalui media sosialnya. Genta yang sering membagikan kisah alih profesinya itu pun viral dan menjadi perbincangan warganet. Lahir dan tumbuh di keluarga kelas menengah di Jakarta, Genta mengaku sejak kecil diarahkan untuk menempuh pendidikan tinggi, meraih gelar sarjana, dan bekerja di perkantoran demi meraih kehidupan yang lebih baik. Namun setelah beberapa tahun berkarir di kawasan SCBD Jakarta, ia merasa kehidupan tersebut bukanlah jalan yang diinginkannya. Keputusan itu pun membawanya pindah ke Australia dan menekuni profesi sebagai pembersih kaca gedung atau gondolaman. Menurut Genta, pekerjaan di sektor konstruksi dan jasa seperti pembersih kaca gedung di Australia sangat dihargai, memiliki nilai ekonomi yang baik, serta dapat menawarkan kualitas hidup yang lebih baik dibandingkan apa yang ia dapat di tanah air. Ia juga mengaku menikmati pekerjaan lapangan berisiko tinggi yang kini dijalaninya. Kisah Genta pun pemicu perbincangan warganet mengenai perbedaan standar hidup, tingkat kesejahteraan, dan penghargaan terhadap berbagai jenis profesi di tanah air dan di luar negeri. Ada yang tahu berita ini? Seorang mantan guru di Indonesia meninggalkan pekerjaannya sebagai guru untuk dapat bekerja sawit di Malaysia. Dari berita Malaysia yang saya rangkum, seorang pemuda dari Indonesia mendedahkan bahwa dia dibayar sekitar Rp300.000 atau 78 ringgit sebulan sebagai seorang guru honorer di Indonesia. Seorang mantan guru ini berkata, angka itu terlalu kecil, bahkan tidak cukup untuk menampung kehidupan dia sehari-hari. Bagi dia, gaji yang ditawarkan itu tidak relevan dengan perjalanan akademik yang dicapainya. Dia katakan, bukan dia tidak mau bersyukur, tapi biarlah setimpal dengan kerja sawit yang dilakukan di Malaysia. Bahkan Rp300.000 atau 78 ringgit bisa dia dapatkan hanya dalam satu hari kerja di Malaysia. Guys, tolong like dan share berita ini supaya pemerintah dapat melihat bahwa begitu sedihnya gaji yang didapat oleh guru di Indonesia, dan semoga pemerintah lebih mengutamakan gaji guru ketimbang gaji hakim, karena hakim dididik oleh guru, para menteri dididik oleh guru, dan presiden juga pernah dididik oleh guru. Gaji kenet bangunan di Malaysia berapa ya? 120 aja. Lagi ngapain nih mas? Ini lagi mau campur semen ini. Ini batu tukang ya? Pemasangan keramik. Oh ini mas, ini posisinya apa ini? Kena. Oh kenet ya? Saya kena. Ini kalau boleh tahu mas,
Ini kerjanya harian apa bulanan nih? Kalau ini harian, biasa kena ini kan harian. Harian ya? Jarang ada yang borongan kalau kena. Iya memang. Kalau boleh tahu Mas, berapa gaji satu hari nih untuk kernet? Gaji kena ya 120 aja. 120? Lumayan Mas ya? Ya alhamdulillah lumayan. Kalau gaji mingguan apa bulanan? Oh, seminggu sekali apa sebulan sekali gitu? Gaji seminggu sekali. Biasa kalau kerja bangunan kan gajinya seminggu sekali. Oh gitu Mas ya? Iya. Oke Mas, terus semangat Mas. Iya, selamat. Kita ke informasi lain pemirsa, seorang pria lulusan Fakultas Ilmu Administrasi UI memilih meninggalkan karir di Jakarta dan bekerja sebagai pembersih kaca gedung di Australia. Kisah Made Genta viral di media sosial usai membagikan pengalamannya beralih profesi demi kualitas hidup yang lebih baik. Made Genta Pramana, lulusan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, membagikan kisah perjalanannya beralih profesi dari pekerja kantoran di Jakarta menjadi pembersih kaca gedung di Australia melalui media sosialnya. Genta yang sering membagikan kisah alih profesinya itu pun viral dan menjadi perbincangan warganet. Lahir dan tumbuh di keluarga kelas menengah di Jakarta, Genta mengaku sejak kecil diarahkan untuk menempuh pendidikan tinggi, meraih gelar sarjana, dan bekerja di perkantoran demi meraih kehidupan yang lebih baik. Namun setelah beberapa tahun berkarir di kawasan SCBD Jakarta, ia merasa kehidupan tersebut bukanlah jalan yang diinginkannya. Keputusan itu pun membawanya pindah ke Australia dan menekuni profesi sebagai pembersih kaca gedung atau gondolaman. Menurut Genta, pekerjaan di sektor konstruksi dan jasa seperti pembersih kaca gedung di Australia sangat dihargai, memiliki nilai ekonomi yang baik, serta dapat menawarkan kualitas hidup yang lebih baik dibandingkan apa yang ia dapat di tanah air. Ia juga mengaku menikmati pekerjaan lapangan berisiko tinggi yang kini dijalaninya. Kisah Genta pun pemicu perbincangan warganet mengenai perbedaan standar hidup, tingkat kesejahteraan, dan penghargaan terhadap berbagai jenis profesi di tanah air dan di luar negeri. Ya, untuk informasi selengkapnya kita sudah bergabung dengan Made Genta Pramana Sukma, WNI yang bekerja di Australia. Selamat siang Mas Genta, apa kabar? Selamat siang Mbak Syafa, terima kasih atas undangannya ke iNews. Baik, Mas Genta, ini sebenarnya apa alasan utama Mas Genta berani memulai karir di luar negeri? Ya sebenarnya kalau dibilang bisa ditarik ke masa saya waktu itu, saya dapat sempat exchange ke Singapura and US melalui beasiswa ASEAN. Dan di sana saya melihat teman-teman saya yang dari seluruh dunia ya, dari Amerika, dari Australia, New Zealand. Saya ingat kita lagi berbincang di suatu meja makan. Dari 10 orang itu, cuma saya satu orang yang belum pernah traveling banyak ke luar negeri, belum pernah melihat salju. Sedangkan mereka yang mungkin 1 tahun lebih, 2 tahun lebih muda dari saya, mereka sudah dapat mencapai itu semua. Karena bukan dari apa-apa, tapi karena ya mereka sekuliah sambil kerja. Dan itu udah cukup bagi mereka untuk saving dan bisa traveling ke luar negeri. Sedangkan saya di Indonesia, saya kuliah, saya sudah ikut organisasi kiri kanan atas bawah, tetapi hasilnya pun tidak mendekati mereka gitu. Nah setelah itu saya kerja di Jakarta, ya kemudian ekonomi ya kita seperti yang kita tahu belakangan tahun ini ekonomi semakin menurun. Saya itu di keluarga saya single parent, saya hanya dibebaskan oleh ibu saya, dan ibu saya usahanya sejak beberapa tahun ini menurun. Sedangkan kita ada cicilan rumah, cicilan mobil. Dan kakak pun saya harus bayar kuliah. Nah setelah saya hitung-hitung, waduh nggak cukup nih kalau dengan gaji saya di Jakarta untuk membantu menutup pengeluaran itu semua. Akhirnya saya nekat, saya riset, oh ada ternyata visa kerja yang paling gampang adalah visa working holiday visa ke Australia. Saya apply dan langsung deh berangkat. Oke, baik. Lalu bagaimana awal mulanya Mas Genta memutuskan hijrahnya ke negara Australia dan kenapa memilih profesi sebagai gondolaman ini Mas Genta? Ya jadi kenapa ke Australia itu karena Indonesia satu-satunya visa working holiday itu hanya ke Australia sayangnya. Padahal negara lain tuh banyak ya, New Zealand, Kanada, Eropa itu punya working holiday visa, dan negara-negara tetangga pun sebenarnya sudah ada seperti Malaysia, Vietnam udah bisa working holiday ke New Zealand, Kanada dan sebagainya. Tetapi Indonesia sayangnya baru ke Australia. Nah awalnya pun ke Australia itu saya belum ada pekerjaan.
Jadi benar-benar datang ke sana tanpa pekerjaan, modal nekat juga sih karena dulu saya ingat banget duit bekalnya hanya bawa tabungan saya waktu itu hanya 15 juta. Nah, gondola man pun bukan pekerjaan pertama saya. Saya jadi pernah di sana kerja sebagai Uber Eats, yaitu kayak GoFood tapi pakai sepeda. Pernah jadi removalist juga, yaitu pindahin barang-barang pindahan rumah. Dan juga pernah jadi jaga toko HP retail. Nah, tapi kan itu semua sifatnya serabutan dan saya masih butuh pekerjaan yang sifatnya full time. Saya apply lah melalui SIK ya. Biasa aja apply. Saya ingat banget, Senin saya apply, Selasa interview, Rabu langsung keterima. Oke, jadi sudah berapa lama nih tinggal di Australia, bekerja di sana? Sudah 2 tahun. 2 tahun. Lalu Ya. apa suka duka bekerja di Australia, Mas Genta? Terutama kalau menjadi gondolaman itu mungkin dukanya adalah ketika musim panas itu panas banget ya, karena summer di Australia itu bisa sampai waktu itu paling panas sampai 50 derajat tuh sampai. Bahkan di kacanya itu kita bisa lihat baru kita basahin udah langsung menguap. Sama kalau mungkin pas winter itu sangat dingin, apalagi kita mulai itu kan jam 6 pagi, 7 pagi. Itu tangan kita celupin ke ember itu beku. Wow. Ya, kalau boleh tahu nih Mas Genta, kira-kira berapa sih penghasilan pekerja gondolaman di Australia per bulannya? Oke, jadi dulu itu kalau no experience itu sekitar $30 per jam. Kalau dengan kurs sekarang mungkin sekitar 350.000 per jam ya. Wow. Tetapi terakhir itu saya mampu bisa sampai $3.000 per minggu. Jadi kalau dirupiahkan per bulan bisa dapat berapa nih Mas Genta? Kenapa? Sorry maaf putus-putus. Kalau dirupiahkan ini per bulan kira-kira bisa mengantongi berapa nih upahnya? Maaf Pak, putus-putus. Ya, dalam sebulan kira-kira bisa berapa rupiah yang dihasilkan? Sebulannya? Sebulannya kalau misalnya cuaca mendukung ya $3.000 kali 4 saja. Tapi itu sebelum tax ya. Kalau sesudah tax itu kebetulan saya udah di lapisan kedua dan tax di Australia adalah sebesar 30%, 35%. Agak gede sih. Baik, ini kira-kira Mas Genta rencananya akan terus tinggal menetap di Australia sampai hari tua atau ada rencana akan kembali pulang ke Indonesia? Sebenarnya untuk kalau bekerja inginnya di Australia, tetapi kalau untuk pensiun kayaknya akan balik ke Indonesia. Karena kita bisa kan nabung nih di Australia dan keunggulan kita sebagai WNI adalah kita bisa beli aset di Indonesia. Jadi nabungnya di Australia, beli asetnya di Indonesia, pensiunnya di Indonesia. Kebetulan saya juga sudah berhasil ya membeli aset dari hasil saya kerja di Australia, dan ya nanti mungkin pensiun akan balik. Dan saya juga realistis lah, nggak mungkin selamanya saya akan bekerja fisik. Mungkin nanti umur 40-50 saya harus transisi ke karir yang lain. Baik, tetap cinta tanah air ya Mas Genta ya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di iNews Siang Mas Genta. Salam sehat selalu dan selamat beraktivitas kembali. Memang begitu sahabat-sahabat, realita kehidupan masyarakat atau rakyat di Indonesia. Bukan niat menjelek-jelekkan negara sendiri, bukan, tapi memang fakta seperti itu. Bagi rakyat kecil seperti saya memang susah mencari kerja. Walaupun ada kerja pun gaji pun tak sesuai. Dan apabila ada kata-kata saya yang tepat atau salah, mohon dimaafkan. Sekian dulu video dari saya. Selamat berjumpa kembali di video selanjutnya. Saya Rizky Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.